Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Arianti Safitri dengan NIM 232020 3886208125 untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester belajar dan pembelajaran. Saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan emosional. Nah, masuk pada pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Oxford English Dictionary mendefinisikan emosi sebagai setiap kegiatan atau penggolongan pikiran, perasaan, nafsu, atau setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis dalam merangkai kecenderungan untuk bertindak. Menurut Hamza Beuno, bahwasanya pengertian emosi adalah perasaan dan pikiran khas suatu keadaan biologis dan psikologis suatu rentang kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan Santrok mengatakan bahwa emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan interaksi yang dianggap penting olehnya, yang mewakili kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Pendapat ahli selanjutnya adalah dari Sarlito Wirawan dalam Syamsu Yusuf, berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif atau perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi suatu situasi tertentu, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Ketika kita berbicara mengenai emosi, biasanya yang akan terbayang adalah mengenai perasaan yang dramatis seperti amarah yang luar biasa atau perasaan senang yang menggebu-gebu. Tetapi para psikolog mengklarifikasikan emosi menjadi berbagai macam klarifikasi, tetapi biasanya semua klarifikasi itu melihat emosi sebagai sesuatu yang positif dan negatif. Emosi yang positif berasal dari suatu kondisi yang menguntungkan. Contohnya, emosi positif adalah antusiasme, rasa senang, cinta, sedangkan emosi negatif berasal dari hubungan yang mengancam atau kondisi yang menyakitkan. Contoh emosi negatif adalah cemas, marah, rasa bersalah, dan rasa sedih. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu ciri-ciri kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Ini melibatkan introspeksi, refleksi terhadap pengalaman pribadi serta kemampuan untuk menyadari dan mengelola emosi. Kesadaran diri namun meningkatkan seseorang mengidentifikasi nilai, keinginan, dan tujuan hidup mereka, sehingga dapat membimbing pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana tindakan dan sikap kita terhadap memengaruhi orang lain dan lingkaran sekitar. Kesadaran diri juga mencakup pengenalan akan kesadaran dan kelemahan pribadi, memungkinkan individu untuk mengembangkan diri mereka secara holistik. Kesadaran diri merupakan langkah pertama menuju pertumbuhan pribadi dan perkembangan diri. Dengan lebih mengenali diri sendiri, seseorang dapat mengelola stres, membangun hubungan yang lebih baik, dan mencapai potensi maksimal dalam berbagai aspek. Ini melibatkan proses yang terus-menerus, karena pengalaman hidup dan persepsi diri dapat berubah seiring waktu. Pengaturan emosional merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri dengan efektif. Ini melibatkan keterlibatan aktif dalam proses
pengendalian emosi dan tujuan yang diinginkan terhadap beberapa aspek yang terlibat dalam pengaturan emosional, yaitu pengenalan emosi, pemahaman emosi, pengelolaan emosi, empati, ketahanan emosional, ekspresi emosi yang sehat, penerimaan diri. Penting untuk dicatat bahwa pengaturan emosional bukan hanya proses instan, melainkan suatu keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui kesadaran diri dan kemampuan. Pengembangan pengaturan emosional yang baik dapat memberi manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti hubungan interpersonal, kesehatan mental, dan produktivitas. Yang ketiga, motivasi diri adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak, mencapai tujuan, dan mempertahankan. Nah, adapun ciri-ciri perubahan fisik saat emosional yaitu yang pertama, perubahan denyut jantung. Saat Anda mengalami emosi intens seperti kebahagiaan atau stres, jantung cenderung berdetak lebih cepat. Ini karena respon tubuh terhadap pelepasan hormon adrenalin yang meningkatkan denyut jantung untuk memompa darah lebih cepat. Nah, yang kedua yaitu perubahan tekanan darah. Emosi intens dapat mempengaruhi tekanan darah. Stres atau kecemasan dapat meningkatkan tekanan darah, sementara perasaan bahagia atau rileks dapat menurunkannya. Reaksi tubuh terhadap emosi melibatkan pelepasan hormon dan perubahan aliran darah yang pada gilirannya dapat memengaruhi tekanan darah. Yang ketiga yaitu perubahan pernafasan saat emosional, seperti kecemasan atau kegembiraan dapat mengaruhi pola pernafasan. Kondisi stres cenderung menyebabkan pernapasan lebih cepat dan dangkal, sementara rasa tegang dapat mengakibatkan pernapasan lebih lambat. Dalam perubahan ini merupakan respon tubuh terhadap sistem saraf autonom yang terlibat dalam pengaturan pernafasan. Yang keempat yaitu perubahan pada otot. Emosi yang memengaruhi otot tubuh, kondisi stres dan menyebabkan ketegangan otot, terutama di daerah leher, bahu, dan punggung. Sebaliknya, perasaan rileks atau bahagia cenderung memengaruhi ketegangan otot. Respon ini adalah bagian dari cara tubuh menanggapi perubahan hormonal dan saraf saat menghadapi situasi emosional. Yang kelima yaitu perubahan pada kulit. Emosional seperti stres atau kecemasan dapat memengaruhi kondisi kulit. Misalnya, stres dapat memicu masalah kulit seperti jerawat atau ekstrim. Reaksi tubuh terhadap emosi dapat memengaruhi peredaran darah dan produksi sebum, yang pada gilirannya dapat berdampak pada penampilan kulit, seperti perasaan positif atau rileks dapat memberikan dampak positif pada penampilan kulit. Yang keenam, perubahan pada pencernaan. Emosi juga dapat memengaruhi sistem pencernaan. Stres atau kecemasan dapat menyebabkan perubahan pada pola makan, meningkatkan produksi asam lambung, atau menyebabkan ketidaknyamanan di area perut. Ini terkait dengan proses tubuh terhadap sistem saraf otom yang dapat mengaruhi fungsionalitas sistem pencernaan. Sebaliknya, suasana hati yang positif atau rileks cenderung mendukung pencernaan yang lebih baik. Yang ketujuh, perubahan ekspresi wajah. Wajah dapat memengaruhi menjadi cermin keadaan emosional seseorang saat mengalami berbagai emosi seperti senang, marah, atau sedih. Otot-otot wajah bergerak dan menghasilkan perubahan dalam ekspresi facial. Misalnya, senyum mencerminkan kebahagiaan, sementara kerutan di dahi biasanya merajuk pada kekhawatiran atau ketegangan. Ekspresi wajah adalah bagian penting dari komunikasi nonverbal yang mencerminkan kondisi emosional seseorang.
Baik, terima kasih. Itulah akhir dari penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon bantu like agar video ini mencapai 100 like. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.